A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita hidayah dan taufiknya, nikmatnya, hingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya di bulan yang penuh berkah ini insyaallah. Sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh panitia bahwa setiap minggunya ya, hari Jumat, Sabtu dan Minggu akan ada kajian. Dan untuk di hari Minggu ini kebetulan dan terima kasih sebelumnya diberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pelajaran atau pembahasan berkenaan tentang akhlak. Bahas pada pertemuan yang lalu, yang mana kemarin pembahasan yang lalu telah kita membahas berkenaan tentang 8 hal yang diajarkan oleh Imam Ja'far Shadiq kepada muridnya, dan kemudian beliau mempertanyakan atau menguji muridnya tersebut dengan 8 hal tersebut. Dan mana kemarin sudah kita bahas satu di antara 8 hal tersebut, di mana kemarin pembahasan kita adalah berkenaan tentang sesuatu yang dicintai atau yang sesuatu yang dicintai apa yang kemudian tidak bisa dipisahkan dengan kematian. Ra'aitu kulla mahbub yufarid indal maut habibah. Aku melihat bahwa sesuatu yang dicintai akan dipisahkan dengan kematian. Fasaraftu himmati ila ma la yufariquni bal yuqnisuni. Maka aku akan memusatkan perhatianku dengan apa yang tidak bisa dipisahkan dengan kematian tersebut. Bahkan dia bisa menolongku atau menjagaku. Wa huwa fi'lul khair, dan tidak lain itu adalah amal yang baik. Maka kemudian Imam Ja'far Shadiq mengatakan faqala ahsanta wallahi, demi Allah bagus. Nah, pembahasan selanjutnya ini adalah kita masuk ke pembahasan yang poin yang kedua dari 8 hal tersebut. Kita bacakan riwayatnya. Atsaniyah, yang kedua adalah qala ra'aitu qauman yafkharuna bil hasabi wa akharina bil mali wal waladi wa idza dzalika la fakhra wa ra'aitul fakhra al-'azima fi qawlihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum fastahadtu an akuna indahu kariman qala ahsanta wallahi. Yang kedua adalah beliau mengatakan ra'aitu qauman, aku melihat satu kaum yafkharuna bil hasabi wa akharina bil mali wal waladi. Aku melihat satu kaum yang membanggakan dirinya, membanggakan dengan silsilahnya, dan yang lainnya dia membanggakan dengan harta yang dia miliki dan anak yang dia miliki. Wa idza dzalika la fakhra. Bahkan saya melihatnya itu adalah bukanlah ke sesuatu yang harus dibanggakan. Wa ra'aitul fakhral azim, dan aku melihat kebanggaan yang agung, banggaan yang mulia ada pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah
sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Fastahattu an akuna indahu kariman, maka aku akan berusaha untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara saya akan berusaha untuk menjadi orang yang paling bertakwa. Maka Imam Ja'far Shadiq lagi-lagi memuji beliau dengan mengatakan ahsanta wallahi, demi Allah bagus apa yang tadi kau sampaikan. Artinya apa yang bisa kita ambil pelajaran dari poin kedua ini, bahwa dalam poin kedua ini disebutkan bahwa kebanyakan manusia membanggakan dirinya karena dirinya memiliki harta yang banyak misalnya, atau memiliki silsilah atau keturunan yang bagus. Sementara Al-Quran menyebutkan bahwa kemuliaan di sisi Allah itu adalah ketakwaan. Ada salah satu riwayat diriwayatkan oleh Syekh Mufid yang berbicara tentang seseorang dari Bani Umayyah, yang mana ternyata salah satu dari Bani Umayyah ini adalah salah satu sahabat dari Imam Muhammadil Baqir alaihissalam yang bernama Sa'dul Khair. Jadi Sa'dul Khair al-Umawi. Jadi Sa'dul Khair al-Umawi ini adalah seseorang yang mana dia adalah putra dari Abdul Aziz bin Marwan, dan ini adalah kita sebut sebagai keturunan dari Bani Umayyah. Tetapi yang uniknya adalah dia adalah min ashabil Baqir alaihissalam. Dia adalah termasuk salah satu dari sahabatnya Imam Muhammadil Baqir. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Syekh Mufid Al-Mufid fi kitabihil ikhtisas bisanadihi an Abi Hamzah Al-Thumali, diriwayatkan dari Mufid dalam kitabnya Al-Ikhtisas yang disandarkan kepada Abi Hamzah Al-Thumali, qala dakhala Sa'd al-Khair ala Abi Ja'far. Sa'd al-Khair ini mendatangi Imam Muhammadil Baqir alaihissalam, fabada yanshaju kama tanshajun nisa. Dia mulai untuk nangis dengan terisak. Dia menangis dengan terisak sebagaimana seorang wanita yang kemudian juga menangis. Faqala lahu Abu Ja'far, maka kemudian Abu Ja'far atau Imam Muhammad bin Baqir bertanya kepadanya, "Mayubkika ya Sa'ad? Apa yang membuat kau menangis?" Dijawab oleh Sa'ad, qala kaifa laki wa ana minasyajaratil mal'unah fil Qur'an. Bagaimana mungkin aku tidak menangis sementara aku adalah dari pohon yang dilaknat di dalam Al-Qur'an. Dan kita pahami bahwa yang dimaksudkan asyajarah mal'unah adalah keturunan atau silsilah dari Bani Umayyah. Faqala, maka kemudian Imam Baqir alaihissalam mengatakan, lasta minhum, kau bukanlah bagian dari mereka. Anta minna ahlul bait, engkau adalah bagian dari kami ahlul bait. Amma sami'ta qaulallah azza wa jal, faman tabi'ani fa innahu minni. Tidakkah kau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan faman tabi'ani fa innahu minni, barang siapa yang mengikutiku maka dia adalah bagian dariku. Artinya dari riwayat ini bisa kita sampaikan bahwa Imam Muhammadil Baqir ingin menyebutkan kepada Sa'ad al-Khair ini bahwa kamu ya kamu, orang tuamu gitu. Dua hal yang berbeda. Kamu tidak ada urusan dengan ayahmu, dengan ibumu, atau dengan nenek moyangmu. Tidak ada, kita katakan tidak ada hubungan antara kamu dengan orang tua. Artinya amal perbuatan kamu tidak mempengaruhi anakmu, tidak mempengaruhi juga orang tuamu, begitu juga dengan sebaliknya. Jadi artinya bahwa walaupun misalkan engkau itu adalah dari keturunan yang dalam tanda kutip dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau engkau itu adalah mengikuti kami, kata Imam Muhammad bin Baqir, maka kau adalah manusia yang mulia. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa kemuliaan itu tidak dilihat dari yang namanya
silsilah. Dan kebanyakan sekali lagi manusia adalah yafharuna bil hasad. Banyak orang yang membanggakan dirinya dengan nasab mereka, dengan silsilah mereka. Padahal kita ketahui bahwa kita tidak memiliki hubungan darah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah itu tidak memiliki anak, tidak beranak, dan juga tidak diperanakan. Artinya siapapun kita, siapapun dari keluarga manapun kita, tetap hisab itu akan berlaku buat kita. Sebagaimana mungkin dalam riwayat yang lain kita sering mendengar berkenaan tentang Salman, yang disebutkan Salman minna ahlul bait, bahwa Salman itu adalah bagian dari kami ahlul bait. Berbeda dengan misalkan kita melihat juga dalam surat Al-Lahab misalnya, bahwa itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan Abu Lahab dan juga istrinya, padahal dia adalah dari Bani Quraisy, dia adalah keturunan atau dia adalah paman dari Rasulullah. Ketika dikatakan tabbat yada abi lahab wa tab, artinya apa? Nggak peduli dia adalah paman Rasul ataupun bukan. Itu kalau seandainya dia adalah berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka dia adalah terhina. Sehingga sekali lagi bahwa yang ingin disampaikan di sini bahwa kebanggaan itu bukan dilihat dari yang namanya hasab, bukan dari yang namanya silsilah, bukan juga dari harta misalkan. Bahwa kebanyakan orang juga membanggakan, dia merasa bangga diri ketika dia memiliki rumah yang mewah misalkan, atau memiliki banyak mobil misalkan, atau memiliki banyak harta dan lain sebagainya. Sementara kita memahami bahwa Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa itu semua bukanlah sebuah kebanggaan. Lantas pertanyaannya adalah apa sih barometer kebanggaan itu? Di dalam ayatnya jelas bahwa ayat itu tidak mengatakan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling banyak hartanya. Ayat itu tidak menjelaskan kepada kita bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling baik silsilah keturunannya, atau yang paling banyak anaknya dan lain sebagainya. Tapi ayat itu menjelaskan kepada kita inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Di sini saya akan membawakan beberapa ayat berkenaan tentang masalah ini. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka terhadap orang yang berbangga diri. Saya merasakan kebanggaan diri. Seperti contohnya misalkan kita melihat dalam surat Al-Luqman, surat Luqman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Ya. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas. Janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia. Artinya memalingkan karena kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di bumi ini dengan berbangga diri, dengan maraha itu apa ya bahasanya? Dengan membusungkan dada. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai semua yang kita katakan semua fakhur, semua kebanggaan, semua mukhtalin fakhur. Nah, perlu digarisbawahi dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai atau tidak menyukai segala jenis mukhtalin fakhur. Fakhur ini adalah kebanggaan. Dan perlu disampaikan di sini bahwa ayat ini ingin menjelaskan kepada kita atau ingin menyebutkan kepada kita bahwa tidak semua kebanggaan itu tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Karena ayat itu mengatakan bukan la yuhibbu kulla fakhurin, tapi la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi kalau fakhur itu adalah kebanggaan yang tidak disukai oleh Allah adalah yang bersifat mukhtal, yang bersifat mukhtal. Mukhtal itu apa? Imajinasi. Mukhtal dari kata khayal yang artinya ya khayalannya atau imajinasi. Artinya bahwa ada kebanggaan itu bisa, atau fakhur atau fakhar itu
kebanggaan itu bisa dua. Ada kebanggaan yang memang betul kebanggaan, yaitu yang bersifat hakiki. Ada kebanggaan yang mana itu adalah sebetulnya bukan kebanggaan, tapi menjadi apa orang menjadikan dia sebagai kebanggaan. Seperti contoh, yaitu di imajinasi. Seperti contoh tadi, silsilah itu adalah sebuah kebanggaan yang bersifat mukhtar, yang bersifat imajinasi. Kebanggaan terhadap kekayaan itu juga adalah bersifat bersifat mukhtar. Ini yang kemudian disebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai itu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sekali lagi ayat itu bukan kulla fakhurin, tapi kulla mukhtalin fakhur. Artinya ada fakhur yang kemudian tidak mukhtar. Nah, ketika fakhur itu tidak mukhtar artinya kebanggaan yang hakiki, dan itu adalah kita katakan Allah suka dengan hal demikian. Contohnya apa? Emang ada kita katakan kebanggaan yang kita katakan bukanlah sesuatu yang imajinasi atau sesuatu yang bersifat khayali. Dikatakan di sini misalkan salah satu contohnya adalah yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika dalam munajatnya beliau mengatakan, Ilahi kafali izzan an akuna laka abdan wa kafabi fakhran an takuna li rabban. Wahai Tuhanku, cukup bagiku kehormatan bahwa aku adalah sebagai hamba-Mu, dan cukup bagiku adalah sebuah fakhar, sebuah kebanggaan ketika Engkau sebagai Tuhanku. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Ali di sini adalah Imam Ali membanggakan dirinya. Membanggakan apa? Membanggakan bahwa Allah sebagai Tuhan. Dan dia merasakan kehormatan ketika dia sebagai hambanya. Artinya bahwa kebanggaan ketika kita membanggakan nasab, membanggakan silsilah, membanggakan anak, membanggakan misalkan harta dan sebagainya, itu adalah kebanggaan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita bangga bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Muhammad itu adalah nabi kita, a'immah adalah para imam maksumin adalah a'immah kita, itu adalah kebanggaan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa juga melihat misalkan dalam surat Al-Hadid, surat Hadid ayat 20, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. I'lamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini, kalau kita bahas kemarin tentang masalah hubbud dunia ini adalah tidak lain hanyalah sebuah laib, sebuah permainan, walahun, wazinatun, ya sebuah permainan, sebuah hal yang zina, sebuah istilahnya itu zina, perhiasan ya. Jadi dunia ini adalah hanya sebatas permainan saja. Wa tafakhurun, tafakhur, yaitu bangga diri. Jadi urusan dunia itu hanya urusan berkenaan tentang bangga diri di antara kalian. Di mana kalian akan membanggakan dirinya ketika kalian memiliki takatsur, memiliki banyak fil amwal, memiliki banyak harta atau banyak anak. Artinya bahwa ketika kita bangga terhadap banyaknya harta yang kita miliki, itu adalah masuk dari hayatud dunia, masuk dalam kehidupan di dunia. Sementara kita sekali lagi bahwa kita adalah bukan pencari dunia, kita harapkan bahwa kita adalah pencari akhirat. Imam Ali Zainal Abidin dalam sebuah riwayat menyebutkan, ajaban, sungguh takjub, sungguh aneh, sungguh mengherankan, lil mutakabbiril fakhur, kepada orang yang sombong atau orang yang membanggakan dirinya, alladzi kana bil amsi nutfah, di mana dulunya sebelumnya dia adalah hanya cairan nutfah, cairan yang najis ya. Wa yakunu ghadan jifa, dan nantinya dia akan menjadi mayat.
Artinya kita tidak lebih dari sesuatu yang najis dan akan kembali menjadi najis. Bangkai itu najis. Terus apa yang perlu kita banggakan di sini? Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan la humqa aqdam minal fakhar. Tidak ada humuk ahmak, tidak ada kedunguan atau kebodohan lebih tinggi daripada kebanggaan terhadap diri. Lanjut lagi Imam Ali mengatakan man kana inda nafsihi 'aziman kana indallahi haqiran. Barang siapa yang ada dalam dirinya sebuah kemuliaan, artinya dia merasa dirinya itu adalah mulia, maka ketahuilah bahwa orang tersebut di sisi Allah adalah seorang yang haqir, seorang yang hina. Imam Ali mengatakan lagi bahwa halakan nas ihnan, yang akan menghancurkan manusia atau manusia itu akan binasa dengan dua hal. Ahlakan nasi ihnan, bahwa ada dua hal yang akan menghancurkan manusia. Yang pertama adalah khauful fakri, dan yang kedua adalah wa talabul fakhri. Yang pertama adalah khauful fakri, yaitu apa? Takut akan kefakiran. Dan yang kedua adalah talabul fakhri, orang yang mencari-cari kebanggaan diri. Khauful fakri, apa? Takut akan kefakiran. Ini maksudnya gimana? Kok bisa dikatakan bahwa ini akan membinasakan manusia? Orang yang takut kefakiran biasanya misalkan dia akhirnya menghalalkan segala cara bagaimana supaya dia bisa menjadi kaya misalnya. Sehingga dia menerobos hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh misalkan seorang pedagang, misalkan karena dia takut akan kemiskinan sehingga dia berdagang dengan tidak jujur misalkan. Contoh seperti itu. Atau misalkan karena misalkan dia tidak memiliki bakat dagang dan lain sebagainya. Contoh misalkan dia maling, mencuri misalkan. Kenapa? Karena takut akan kefakiran yang ada. Contoh lain misalkan ketika dia diberikan amanat jabatan, misalkan akhirnya dia mengambil misalkan dia melakukan kezaliman tersebut. Atau misalkan dia tidak mau melakukan infak, sedekah, tidak mau bayar zakat, misalkan tidak mau bayar khumus. Itu salah satu alasan kenapa dia tidak mau membayar itu semua, karena dia takut akan kemiskinan. Sehingga yang dia lakukan adalah bagaimana dia kemudian takatsur, bagaimana kemudian dia memperbanyak hartanya dan mengumpulkan hartanya. Dia melihat misalkan di mana, misalkan di bak berangkasnya atau di ATM-nya ada 3 atau 4 digit, sudah merasakan ketenangan. Dia istilahnya adalah mengumpulkan harta tersebut. Nah ini yang akan sekali lagi menurut Imam Ali adalah yang akan membinasakan manusia. Dan yang kedua adalah ini yang pembahasan kita, yaitu tolabul fakhar. Dia mencari kebanggaan dirinya. Dia meminta supaya dirinya bisa bangga. Ala kulli hal. Di sini ada 2 ayat sebetulnya yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bahas di sini berkenaan tentang masalah fakhar ini, kebanggaan. Di dalam salah satunya misalkan dari dalam surat Al-Baqarah ayat 201 ya. Ketika Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Jika kalian telah menunaikan manasik haji kalian, maka ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian mengingat ayah-ayah kalian, dan asyaddu dzikra. Bahkan sebaiknya adalah kau lebih memilih atau lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini berkenaan tentang masalah, kalau misalkan kita melihat dari asbabun nuzul dari ayat ini, bahwa ini berkenaan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah dulu.
ketika mereka melakukan haji. Tentunya kita katakan bahwa di sini manasik haji atau haji yang dilakukan itu sebelum Islam itu datang, sebelum Rasulullah mengajarkan manasik haji, itu di zaman jahiliyah itu juga sudah melakukan yang namanya haji. Hanya saja mungkin berbeda dengan cara yang dilakukan oleh Islam. Jadi tawaf itu ada gitu, dulu di zaman sebelum Nabi Muhammad itu menjelaskan tentang itu. Hanya saja kemudian Islam datang dan kemudian membenarkan cara haji yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa sebelum sebelum Rasulullah itu datang, mereka sudah pernah melakukan haji. Nah, di saat haji tersebut ini menurut riwayat dari Imam Muhammad al-Baqir alaihissalam, saat ketika berada di Mina, menginap di Mina, karena misalkan di Mina itu nginap 2 harian, kita katakan demikian, mereka tidak ada kerjaan, akhirnya mereka berkumpul untuk membacakan syair-syair. Biasa mereka memang adat di zaman jahiliyah itu memang pada saat itu adalah suka yang namanya sastra, sehingga mereka berlomba-lomba untuk lomba untuk menyampaikan sastra. Dan di syair-syair yang mereka bacakan isinya adalah kebanggaan terhadap dirinya, kebanggaan terhadap silsilah keturunannya, kebanggaan terhadap harta yang dimilikinya. Sehingga Mina pada saat itu adalah menjadi pusat kebanggaan diri. Maka kemudian ayat ini turun untuk mereka. Ketika Allah mengatakan fa idza qadaitum manasikakum, ketika kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, fadhkurullah, maka ingatlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian mengingat ayah-ayah kalian, mengingat silsilah kalian. Au asyadda dzikra, dan atau bahkan kalian harus lebih mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa membanggakan nasab itu adalah kita katakan adat dari orang-orang jahiliyah. Oke, karena waktu yang mepet ini, Afwan juga tadi terlambat ya. Ada satu ayat lagi sebetulnya yang ingin saya sampaikan berkenaan tentang, silahkan antum baca nanti, mungkin antum bisa melihat dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 32 sampai ayat 44. Ayat 32 sampai ayat 44 ini menjelaskan berkenaan tentang masalah ini, bahwa ada 2 manusia atau 2 orang yang kemudian 2 orang ini saling membanggakan, atau kita katakan 2 orang ini yang satu kaya, yang satu mendapatkan kekayaan, yang satu berada dalam kemiskinan. Nah, yang kaya ini ternyata adalah orang yang tidak beriman, sehingga dikatakan bahwa dia membanggakan harta kekayaannya. Ana aktsaru minka malan wa walada, dalam ayatnya disebutkan demikian, bahwa orang tersebut itu mengatakan bahwa saya lebih banyak hartanya daripada kamu. Sementara orang yang miskin ini adalah seorang yang mukmin. Alhasil ada asbabun nuzul dari ayat tersebut, bisa nanti dibahas ya. Oke. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan misalnya? Apa yang harus kita lakukan atau yang kita contohkan adalah misalkan bisa melihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menghilangkan kebanggaan dirinya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Artinya bahwa untuk
menghilangkan kebanggaan diri yang ada pada Nabi Muhammad, maka kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyatakan kepada mereka, wahai Muhammad, katakanlah bahwa aku adalah manusia biasa seperti kalian. Hanya saja perbedaan aku dengan kalian adalah ilayya. Aku hanya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin misalkan dalam munajatnya yang biasa kita baca dalam doa Kumail. Ketika Amirul Mukminin mengatakan, ya Sayyidi fa kaifa li, wahai tuanku, bagaimana dengan aku? Wa ana abduka dhaifud dalil. Aku adalah hambamu yang dhaif, yang lemah, ad-dalil, yang terhina, al-hakimul miskinul mustaqim, yang hina, miskin dan lain sebagainya. Artinya bahwa Imam Ali alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus merendahkan diri kita, apalagi kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terakhir mungkin apa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ketika mensifati orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah tadi mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka kemudian Imam Ali menjelaskan kepada kita berkenaan tentang sifat-sifat yang bertakwa yang diriwayatkan oleh salah satu sahabatnya yang bernama Hammam. Di mana ketika Imam Ali menjelaskan ketika misalkan ketika Hammam ingin bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib berkenaan tentang apa sifat-sifat yang dimiliki orang yang bertakwa, sifliyal muttaqin, sifatilah aku orang-orang yang bertakwa itu seperti apa. Maka kemudian ketika Imam Ali menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa dengan panjang, maka kemudian setelah itu Hammam ini kemudian